Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8. Karena ini pelajaran ketiga, kita langsung mulai aja ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku paket IPS-nya. Kita masih melanjutkan bab 2 tentang mobilitas sosial. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Saluran dulu. Saluran merupakan jalan yang digunakan individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain, ya. Jadi salurannya, jalannya. Biasanya saluran mobilitas ini digunakan untuk mengubah atau untuk pindah dari status sosial vertikal turun ke vertikal yang naik. Artinya dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Salurannya dapat berbentuk lembaga yang menampung perubahan. Jadi biasanya saluran tersebut dilakukan melalui lembaga. Nanti ada 7 lembaga yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas sosial. Yang pertama namanya lembaga politik atau organisasi sosial. Bentuknya dapat dilihat pada organisasi OSIS di sekolah. Kenapa OSIS? Karena melalui OSIS seorang siswa dapat belajar berorganisasi dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan. Sedangkan orang yang gabung dalam OSIS atau siswa yang tergabung dalam OSIS akan mendapat jabatan dan akan mendapatkan posisi yang berbeda dengan teman-teman lainnya, ya. Artinya dia sudah punya kedudukan. Nah, ketika sudah punya kedudukan, maka sudah punya tanggung jawab, ya. Itu dalam lingkup yang kecil OSIS di sekolah. Sedangkan kalau lembaga politik, seseorang akan direkrut menduduki jabatan tertentu dalam struktur pengurusannya melalui proses seleksi yang ketat. Ketika mau daftar jadi ketua partai politik atau ketika membuat partai, maka harus dilakukan seleksi terlebih dahulu. Hanya yang lulus yang bisa membuat partai politik atau menduduki jabatan tertentu di partai tersebut. Setiap pengurus memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menjalankan organisasi. Ada tugas dan perannya masing-masing. Jadi setiap jabatan memiliki wewenang masing-masing. Keberhasilan individu menjabat posisi tertentu menunjukkan terjadinya proses mobilitas sosial. Misalnya gini, setelah daftar, seleksi, tes, lulus segala macam, akhirnya terpilih, gitu ya, menang. Nah, ketika menang, misalnya jadi gubernur atau jadi presiden, maka secara tidak langsung status sosialnya dalam mobilitas sosial sudah tercapai, ya. Yang kedua, lembaga militer. Lembaga ini dapat dijadikan mobilitas sosial vertikal naik. Kenapa? Seseorang yang berhasil menjadi bagian dari lembaga militer dan kepolisian akan mengalami peningkatan kedudukan sosial yang tinggi dari masyarakat. Udah pasti kan kita kalau ngelihat polisi, TNI, ABRI, pasti rasanya bangga. Kenapa? Nah, itu merupakan salah satu saluran mobilitas sosial yang membawa seseorang ke vertikal naik, ya. Kenapa bisa menjadi sebuah kebanggaan? Karena dari masyarakat biasa berubah menjadi abdi negara atau orang yang mengabdi pada negara. Nah, sebelum mereka menjadi abdi negara, mereka juga sama akan dilakukan seleksi, tes, dan jika lulus harus melakukan pendidikan akademi. Sudah selesai nih pendidikan akademi, baru bisa jadi berperan sebagai polisi atau tentara. Jadi prosesnya juga panjang. Yang ketiga, lembaga keluarga. Seseorang dapat menaikkan kedudukan status sosial setelah menikah. Orang yang memiliki kelas sosial tinggi, ketika menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial yang tinggi. Melalui pernikahan, seseorang dapat merubah kehidupan statusnya dari single menjadi lebih dihargai dan lebih mudah bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Kan biasanya gini, kalau masih sendiri, ketika kumpul di kalangan masyarakat, misalnya lagi rapat RT atau apa yang lain, mungkin pendapatnya belum tentu dihargai. Kenapa? Karena masih sendiri, gitu ya. Nah, ketika sudah berkeluarga atau sudah menikah, maka pendapatnya akan lebih didengar. Kenapa? Karena sudah memiliki kelas sosial yang tinggi secara tidak langsung. Jadi secara secara alamiah, gitu ya, kayak otomatis lah gitu, lebih dihargai. Nah, selain itu ada potensi dalam pernikahan adalah adanya anak atau penerus keturunan orang tua di masa yang akan datang. Apabila anak tersebut menjadi generasi yang sukses, maka akan membawa status vertikal naik bagi orang tuanya dan bagi dirinya sendiri, ya. Kemudian yang keempat adalah lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan dapat mengantarkan seseorang berpindah dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Melalui pendidikan akan membuat karakter manusia yang berilmu dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Udah pasti kalau ini ya, orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah pindah dari status-status sosial ke status sosial yang lain. Yang kelima, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi memberi kesempatan bagi orang yang kompeten untuk meraih posisi tinggi. Biasanya, kondisi tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Seorang dapat meningkatkan kedudukan dengan cara bergabung, seperti bergabung di perusahaan. Kan kalau di perusahaan kayak gitu, siapa yang punya kompetensi tinggi, maka dia akan mudah untuk naik jabatan, pabrik, atau bisa juga melalui wirausaha, dagang, buka usaha sendiri itu juga bisa ya. Kemudian yang keenam, lembaga keagamaan. Dalam lembaga agama ada yang namanya pemuka agama yang bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk mengenai ajaran agama. Biasanya pemuka agama akan dihormati, disegani, dan akan dipercaya oleh masyarakat. Pemuka agama bertugas menyampaikan ajaran agama dengan benar, dengan tujuan untuk membimbing umat menuju status sosial yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalkan kenapa nih saya nggak pinter-pinter, nggak pindah-pindah lapisan sosialnya, nah coba belajar untuk belajar untuk pindah melalui lembaga keagamaan. Nanti akan diberikan nasihat atau diberikan bimbingan gitu ya oleh para pemuka agama. Kalau kita biasanya, kalau orang Islam biasanya ke Pak Ustadz gitu ya, atau ke kiai dan yang lainnya, ke guru dan seterusnya. Lembaga organisasi profesi yang terakhir. Organisasi profesi merupakan kumpulan orang dengan profesi yang sama. Seseorang yang bergabung dengan profesi ini dapat meningkatkan status sosialnya. Contoh lembaga profesi ada IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, ada PGRI, dan ada IAI. Sekarang dampaknya. Dampak positif dari mobilitas sosial. Kenapa sih kita harus melakukan mobilitas sosial? Apa sih efeknya buat kita? Yang pertama, dapat mendorong seseorang menjadi lebih maju. Ketika kita pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, maka secara otomatis akan mendorong diri kita menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya. Yang kedua, akan mempercepat terjadinya perubahan sosial. Satu orang yang melakukan perubahan akan berdampak pada banyak orang. Ketika banyak orang melakukan perubahan, maka proses perubahan sosial akan terjadi lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Orang yang terbuka dan mau melakukan perubahan, maka akan menciptakan satu keutuhan bersama di antara masyarakat. Integrasi itu kesatuan gitu ya, kebersamaan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Udah pasti orang yang melalui mobilitas sosial, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Nah, sekarang dampak negatif. Ada dampak negatifnya juga. Yang pertama apa? Munculnya berbagai konflik. Udah pasti ketika kita mau pindah dari status sosial yang satu ke yang lain, pasti akan berdampak pada orang di sekitar kita, dan itu sudah pasti akan menimbulkan konflik. Yang kedua, menimbulkan gangguan psikologis. Misalnya tadi melalui lembaga politik ternyata gagal gitu ya, tidak berhasil, maka bisa saja stres, kemudian depresi. Nah, itu berarti menimbulkan gangguan psikologis. Yang ketiga, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Misalnya setelah dia di OSIS sombong, akhirnya nggak punya temen. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu merupakan dampak negatifnya. Tapi ingat, dampak negatif hanya 3, tapi lebih banyak dari dampak positif. Maka yang harus diperhatikan adalah dampak positifnya ya. Nah, berikut ini adalah soal yang harus dikerjakan. Ingat, jawabannya harus sesuai dengan soal, tidak boleh jawab asal-asalan, apalagi jawabnya nggak tahu iya segala macam, karena jawaban kamu akan diperiksa dan diberikan nilai oleh ibu. Ini soalnya ya. 1, berikan satu contoh bentuk mobilitas vertikal turun melalui lembaga militer. 2, mobilitas vertikal naik melalui lembaga keluarga. 3, tuliskan kembali 3 dampak negatif yang tadi. 4, tulis kembali 5 dampak positifnya. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan gangguan psikologis? Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Ingat, insya Allah bulan depan awal Desember kita sudah
melakukan ulangan akhir semester. Tetap semangat belajarnya, di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.